Perkenalkan, nama saya Clifford Falsino dari 5T7 dengan NIM 230241179. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang forward and backward chaining. Nah, kita masuk di apa itu forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang berawal dari fakta awal, lalu fakta ini dicocokkan dengan aturan yang ada. Jika ada aturan yang sesuai, maka aturan tersebut menghasilkan fakta baru. Proses ini terus berulang sampai tidak ada aturan lagi yang bisa dipakai atau kesimpulan sudah tercapai. Nah, kita saja masuk di contohnya, itu forward chaining XP di mana rule 1, jika suhu lebih besar dari 30, maka AC dinyalakan. Di mana kita bisa tahu bahwa jika suhu lebih besar 30 itu fakta awalnya, dan maka AC dinyalakan itu fakta baru yang sesuai dengan penyelesaian fakta awal tersebut. Nah, jika rules 2, kita bisa lihat di rules 2, di mana jika sensor cahaya lebih kecil dari 20 dan ada orang di ruangan, maka lampu dinyalakan. Nah, di sini fakta awalnya itu jika sensor cahaya lebih kecil dari 20 dan ada orang di ruangan. Nah, di mana ada orang di ruangan itu berupa aturannya yang sesuai dengan fakta awalnya. Mana jika sensor cahaya lebih kecil dari 20 dan ada orang di ruangan, maka lampu dinyalakan yang dimana menimbulkan hasil fakta yang baru sesuai dengan aturan dan fakta awal tersebut. Yang dimana kita bisa lihat di rules 3 juga, dimana jika jendela terbuka dan AC menyala, yaitu aturannya, maka jendela otomatis ditutup. Yang dimana maka jendela otomatis ditutup ini sesuai dengan aturan dan fakta awal tersebut, yang dimana termunculnya fakta baru. Dan kita masuk di apa itu backward chaining. Backward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Cara kerjanya bukan dari fakta, tapi dari hal yang mau dicapai terlebih dahulu, yaitu goalnya, ya, tujuannya. Sistem akan mencari aturan yang bisa menghasilkan tujuan tersebut. Kalau aturan itu masih membutuhkan kondisi tertentu, maka kondisi itu diturunkan lagi menjadi sub-goal. Sub-goal ini menjadi sub-goal ini kemudian dicek apakah sudah sesuai dengan fakta yang ada. Prosesnya berulang terus sampai akhirnya tujuan terbukti benar atau malah gagal karena tidak ada fakta yang mendukung. Nah, berupa forward chaining, ya, dimana tapi kalau forward chaining itu dia menentukan fakta awal dan ada aturannya, dan dimana aturannya tersebut sesuai dengan fakta awal, yang dimana munculnya fakta baru yang sesuai dengan aturan dan fakta awal tersebut. Kalau backward chaining ini dia memiliki tujuan atau ada goalnya, yang dimana ketika kita sudah menentukan fakta atau aturan tersebut, ya sudah pasti ada DP tujuannya sesuai dengan kondisi tersebut, yaitu aturan dan fakta tersebut, yang dimana kita bisa lihat di backward chaining XP. Rule 1, jika pintu terkunci dan lampu padam, maka rumah dalam mode aman, yang dimana goalnya atau tujuannya itu rumah aman, yang dimana kita tahu faktanya itu jika pintu terkunci dan lampu padam ini aturannya, maka rumah dalam mode aman. Itu bukan fakta, ya, atau tidak menciptakan fakta yang baru. Ini malahan yang berupa tujuan atau goalnya, yang mana goalnya tersebut itu rumah dalam mode aman atau rumah aman goalnya. Yang kita bisa dilihat di rules 2, jika tidak ada orang di rumah maka lampu padam, yang dimana goalnya atau tujuannya itu lampunya mati atau lampu padam. Sekarang kita masuk di teknik pencarian. Di sini ada 3 metode teknik pencarian, yang dimana pertama itu depth first search. Depth first search atau DFS menelusuri cabang paling dalam terlebih dahulu sebelum kembali ke simpul sebelumnya kalau buntu. Metode ini hemat memori dan bisa menemukan solusi meski letaknya jauh. Tapi kelemahannya bisa sangat lama kalau jalur yang dipilih ternyata salah. Nah, intinya depth first search ini dia akan mencari atau menggali-gali node ke node berikutnya, dan dia bisa balik lagi ke node awalnya, node sebelumnya gitu. Jadi dia ingin mencari-cari sampai kalau buntu, ya dia akan kembali lagi ke node awalnya. Dan kita masuk di kedua itu breadth first search. BVS memeriksa semua simpul pada level yang sama sebelum turun ke level berikutnya. Keunggulannya,
Solusi yang paling dekat pasti ditemukan sehingga hasilnya optimal. Optimal namun karena harus menyimpan banyak simpul sekaligus, metode ini cukup boros memori. Nah, inti perbedaannya dari depth first search itu, depth first search kan dia bisa mencari ke node berikutnya dan bisa saja balik ketika buntu, ya dimana dia akan balik ke node sebelumnya. Breadth first search ini dia akan mencari sesuai dengan tahapan atau level gitu. Mana contohnya kayak dia ingin pergi ke satu, kedua, ketiga itu dia akan membuat tahapan ke satu atau level satu, terus tiga, keempat, lima itu dia akan membuat tahapan level 2. Jadi dia akan mencari secara tahap bertahap begitu sampai goalnya atau tujuannya tercapai. Nah, ketiga itu best first search. Best first search menggunakan heuristik atau perkiraan untuk mencari jalur yang paling menjanjikan, dan kelebihannya lebih cepat dan fokus ke jalur potensial. Tapi kelemahannya hasil sangat tergantung kualitas heuristik yang kita buat itu. Kalau salah pilih ya bisa jadi tidak efisien. Intinya best first search ini dia menentukan node yang paling logistik sesuai dengan kita buat ya, yang ingin kita cari. Contohnya kalau kita ingin mencari 6, goalnya 6, dia akan mencari satu, kedua, ketiga, langsung ke 6. Nah, kenapa begitu? Karena 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Jadi ya dia menggunakan heuristik atau perkiraan gitu ya, secara logistik gitu. Jadi ya lebih bagus best first search sih, karena dia menemukan langsung tujuannya gitu. Jadi tidak memakan memori dan tidak memakan waktu lama juga. Dan di sini juga kita sudah membuat pohon pohon keputusannya, di mana depth first search, breadth first search, dan best first search ini saya sudah membuat pohon keputusan sesuai dengan kasus yang kita bisa lihat ini, di mana Jakarta ke Solo 1000 km dan ini ya kasus semua ini, di mana dia not awalnya atau startnya itu dari Jakarta, dan dari Jakarta ini kita ingin pergi ke Kediri, yaitu not goalnya itu Kediri. Dan pertama sekarang kita masuk di depth first search, yaitu pohon keputusan sesuai sorry sesuai dengan penjelasannya, di mana depth first search itu dia ingin mencari node ke node lainnya terus bisa balik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dia dari Jakarta ke Purwokerto. Nah, Purwokerto ke Semarang. Nah, di sini Semarang sudah buntu ya. Sudah buntu, sudah tidak ada jalan ini. Nah, habis itu dia ke Semarang ke Purwokerto, dia balik lagi ke Purwokerto. Nah, habis itu Purwokerto ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Bandung, dan di Bandung ini sudah buntu. Nah, ketika sudah buntu dia balik lagi dari Bandung ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Jakarta, dan Jakarta ke Solo. Dan akhirnya Solo ke Kediri, yaitu tujuannya. Dan di sini kita sudah bisa menyimpulkannya. Kalau apa eh, jalur yang paling atau bisa kita mengambil keputusan bahwa jalur yang paling dekat itu Jakarta ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Solo, Solo ke Kediri. Jadi dia mulai sesuai jalur ya ini. Dari kiri sini dia balik lagi. Jadi dia eh, sesuai dengan jalur Yogyakarta ke Jakarta, Jakarta ke Solo, Solo ke Kediri. Jadi dia tidak langsung Jakarta ke Solo ya, tapi kita ikut sesuai dengan path-nya atau jalurnya tersebut ini. Yang mana kita bisa tahu bahwa sini Jakarta ke Solo sama dengan sorry, Jakarta ke Solo itu W1 yang kita definisikan sama dengan 1000 yang kita bisa lihat di kasus ini. Jakarta ke Solo itu sama dengan 1000 km, dan Solo ke Yogyakarta itu 1000 km juga, yang sesuai dengan kasus ini. Dan Yogyakarta ke Kediri itu 1500.
Jakarta Kediri. Ya, ini 1.500 kilometer. Dan kita bisa hitung jadi C atau apa fungsi apa sih fungsi fungsi objektifnya ya, yang dimana contohnya itu yang 1.000 kilometer itu yang C ini, dan P itu pathnya atau jalurnya yang ini, yang Jakarta ke Purwokerto yang jalur seperti ini. Dan kita bisa sama dengan W1 yaitu Jakarta ke Solo itu 1.000, dan W2 itu Solo ke Yogyakarta ya 1.000, dan W3 Yogyakarta ke Kediri yaitu 1.500. Nah, kita bisa hitung sebagai 1.000 tambah 1.000 tambah 1.500 yang dimana sama dengannya 3.500, yaitu itu hasil penghitungan dari depth first search ya. Sekarang kita masuk di breadth first search, di mana dia akan mencari secara bertahap, yang mana dia membuat level begitu. Jadi bedanya dari depth first search tadi, dia tidak bisa balik ya. Nah, kayak Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo, Solo ke Jakarta, nah tidak bisa ya. Jadi dia memakai secara level tahap bertahap ya. Yang kita bisa lihat, dia sorry, dia dari Jakarta itu level 1, Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo. Nah, Purwokerto ke Solo ini dia level 2 atau tahapan kedua ya ini. Habis itu Solo ke Semarang itu dia level 3. Dan Semarang ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Bandung, Bandung ke Surabaya itu level 5. Ya, sorry, level 4 sorry yang ini. Semarang ke Yogyakarta, Yogyakarta ke Bandung, Bandung ke Surabaya ini dia semua ini level 4 yang di bawah semua ini. Jadi level 1, level 2 yang Purwokerto Solo, habis itu Solo ke Semarang yang di bawah ini itu level 4, yang dimana Kediri ini sebagai level 5 atau goalnya. Ya, kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, dan di sini saya sudah membuat atau menghitung jalur tersebut sesuai dengan keputusan yang tepat ya. Mana Jakarta ke Yogyakarta itu 1.900 kilometer dan Yogyakarta ke Kediri itu 1.500 kilometer. Nah, kenapa Jakarta tidak kita hitung ke Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto atau Jakarta ke apa Semarang, Jakarta ke Solo, tapi kenapa kita hitung Jakarta langsung ke Yogyakarta? Intinya kan ini dia mengambil keputusan yang memang di mana keputusan tersebut sesuai dengan tujuannya, di mana keputusan yang apa layak gitu ya, sesuai dengan pencarian tersebut. Jadi tidak, kita bisa lihat di kasus tersebut ya. Kenapa tidak Jakarta ke Semarang, Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Surabaya? Kenapa dia langsung Jakarta ke Yogyakarta? Sesuai dengan kasus tersebut. Di Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Semarang itu di kasus tersebut ini tidak ada. Ya, jadi dia sesuai dengan apa? Sesuai dengan kasus tersebut yaitu Jakarta ke Yogyakarta, terus Yogyakarta ke Kediri. Jadi dia sesuai dengan kasus. Karena intinya dia yang satu, kedua, ketiga ini dia cuma ingin mencari keputusan mana yang tepat sampai Jakarta ke Kediri ini dia lebih efisien. Intinya begitu. Jadi kenapa dia tidak ikut Jakarta ke Purwokerto, tidak hitung seperti itu ya karena dia ingin menentukan keputusan yang layak buat pergi ke Jakarta ke Kediri itu supaya tujuannya lebih cepat dan efisien. Intinya begitu. Nah, sekarang kita masuk di base first search. Nah, base first search ini dia menentukan atau mencari sesuai dengan heuristik ya atau pemikiran begitu. Nah, kita bisa lihat di sini dia dari Jakarta. Dari Jakarta langsung ke Purwokerto, Purwokerto langsung ke Solo, dan Solo langsung ke Kediri. Jadi dia langsung cepat begitu ya. Yang mana kita bisa lihat di kasus. Kita balik lagi. Jakarta ke Purwokerto ya sudah ada ini. Jakarta ke Purwokerto 800 kilometer dan Purwokerto ke Solo itu ada juga 500 kilometer. Tapi kalau kita lihat ya,
Solo ke Kediri itu tidak ada. Nah, Solo ke Kediri itu dia tidak ada. Kalau kita bisa lihat sini ya, di kasus, nah kita bisa lihat Solo ke Kediri ini tidak ada dia. Solo ke Kediri, atau Kediri ke Solo kayaknya. Itu memang tidak ada dia. Nah, kenapa? Ya karena di penjelasan base versus itu dia memang menentukan secara heuristik atau logistik kalau Solo ke Kediri itu dia bisa, yang mana kita bisa lihat di sini petnya atau jalannya. Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo. Di sini kan Solo bisa pergi ke Kediri, tapi di kasus tersebut dia tidak ada. Kita bisa lihat ya di sini kasus Solo ke Kediri di sini tidak ada. Tapi secara pet atau secara heuristik itu Solo bisa saja ke Kediri. Kita bisa lihat sini ya, sini ya, eh, sini. Ya, kita bisa lihat Solo bisa saja ke Kediri. Tapi karena yang depth versus kan tadi itu Yogyakarta ke Kediri. Tapi kalau kita melihat secara base versus atau kita ingin menggali atau mencari secara base versus itu bisa saja Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo, dan Solo ke Kediri. Biarpun di kasus tersebut dia tidak ada. Jadi dia membuat heuristik atau logika kalau Solo itu ke Kediri itu bisa. Jadi ya lebih bagus yang base for search sih karena dia bisa menentukan potensi tujuan mana atau goal tersebut lebih cepat dan lebih efisien. Yang mana dia langsung ke Jakarta ke Purwokerto, Purwokerto ke Solo, dan Solo ke Kediri. Jadi intinya begitu. Dan kita bisa hitung aplikasi pada kasus ini yang mana Jakarta ke Purwokerto itu sama dengan 800 km, Purwokerto ke Solo itu 500, dan Solo ke Kediri itu 1500. Mas kita bisa hitung 800 tambah 500 tambah 1500 sama dengan 2800. Simpelnya begitu. Dan langsung saja kita masuk di kesimpulan. Forward chaining bergerak dari fakta menuju tujuan bottom up, sedangkan backward chaining dari tujuan ke fakta top down. Aturnya bisa sama, hanya arah penalarannya yang berbeda, yang mana forward chaining itu lebih ke membuat fakta yang baru, dan backward chaining itu lebih ke membuat atau sorry atau menentukan tujuannya atau goalnya. Dalam pencarian DVS, hemat memori tapi bisa lama, di mana BVS ini menjamin solusi terdekat namun boros memori. Sementara best first search lebih cepat karena pakai heuristik meski kualitasnya tergantung heuristik tersebut. Dan secara umum BVS dipakai kalau butuh solusi optimal, DVS cocok untuk ruang masalah kecil, dan best versus unggul kalau ada heuristik yang baik, jadi pilihan metode tergantung kebutuhan masalah yang dihadapi. Jadi itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya salah ucapkan, dan terima kasih.